Berarti intinya ya Bu ya, Isa Al-Masih itu di Al-Quran dengan Yesus itu berbeda ya Bu ya? Hanya Kristen yang mau menyamakan Isa Al-Masih, Pak. Ya karena juga saya juga sering dengar dan sering banyak orang bercerita tentang Isa Al-Masih di Al-Quran itu agak semirip dengan perjalanan kelahiran Yesus Ibu Maria. Itulah disitulah saya itu agak ada pertanyaan sedikit Ibu Ustaz. Ya. Apa pertanyaannya? Ya, bertanya kan berarti Ibu Ustaz jelaskan bahwa Isa Al-Masih itu yang di dalam Al-Quran itu dengan Yesus itu berarti berbeda ya Bu ya? Sebentar. Di dalam Lukas 2 tadi dikatakan bahwa Yesus ditemukan sudah terbaring di dalam palungan, dibungkus kain lampin karena tidak ada tempat rumah penginapan pada waktu itu. Betul tidak? Iya, betul. Oke. Nah, di dalam Matius 2, saya bacakan ya. Setelah nomor 9-nya, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Pertanyaan saya, tapi di dalam Lukas 2 katanya tidak ada rumah penginapan, sehingga dikatakan lahir di dalam kandang. Nah, sementara kalau di dalam Matius 2 nomor 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria dan ibunya. Yang di dalam Lukas 2 para gembala, yang di dalam Matius 2 orang-orang Majus. Ini yang benar yang mana? Itu kan kitab Matius itu kan perjanjian baru kan Bu? Sesudah Yesus sudah lahir kan? Nah, sekarang begini, kalau di dalam Islam, Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Nah, kalau di dalam Kristen, yang benar yang mana Pak Siaga Gulo? Matius mengatakan, Yesus lahir sudah didapati orang maju di dalam rumah. Tetapi di dalam Lukas, para gembala mendapatinya di dalam yang sudah terbungkus dengan kain lampin. Yang benar yang mana? Yang benarnya Bu, ini ya, yang lahir di kandang domba itu secara. Nah, berarti Matius salah. Hah? Matius salah. Itu kan sejak udah lahir Yesus, gimana mau ceritakan? Loh, sekarang begini, di Lukas 2 dikatakan tidak ada rumah penginapan. Berarti begini Bu, kalau memang Matius itu di bawah kurma, berarti sesuai dengan di Al-Quran Ibu itu ya, berarti? Bukan, kalau kalian tidak mau menerima Nabi Isa atau Yesus, kalau kami katakan lahir di bawah pohon kurma, tolong satu data saja yang valid. Sebenarnya Yesus dilahirkan di mana? Karena dikatakan di dalam Lukas 2 tidak ada tempat penginapan. Sementara kalau di dalam Matius 2, Yesus sudah didapati dengan ibunya di dalam suatu rumah. Inilah yang apa maksudnya begini Bu, saya sudah paham tentang apa maksudnya tentang Alkitabnya, maksudnya perjalanan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi yang saya belum paham ini Bu, jujur saya, tentang di dalam Al-Quran itu yang Isa Al-Masih itu yang lahir dari Ibu Maria itu Bu, itu yang saya kurang paham. Tapi iya, tadi kan saya sudah kasih tahu Pak, kalau bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya itu adalah seorang perawan suci yang dimana dia tidak pernah dijamah atau disentuh oleh laki-laki manapun. Sementara di dalam Bible kalian, Bunda Maria pun sampai melahirkan, ternyata status dia dengan Yusuf masih tunangan, bukan suami istri. Iya Bu, tapi yang lucunya sesuai dengan yang Ibu katakan itu, Ibu Maria, perawan Maria yang suci itu yang tidak pernah disentuh, itulah kepercayaan saya. Apa itu Yesus itu yang lahir di situ? Nah, tapi berarti Anda menolak yang bertunangan dengan Yusuf. Yang bertunangan dengan Yusuf yang mana ceritanya ini lagi, Bu? Bunda Maria kan bertunangan dengan Yusuf di dalam Lukas. Iya kan, itu kan sebelum Yesus itu kan masih di dalam kandungan. Minum dulu Pak Siaga, kita minum dulu Pak Siaga. Minum dulu sebentar, minum. Iya Bu, iya Bu. Takut saya air ludahnya kering. Iya, makanya
Ya begini, karena pemikiran saya juga Bu, bertanya-tanya dalam hati juga, kenapa kok bisa saya lebih begini? suka ditanya, iya. Jadi saya tonton ada yang berdebat-debat apa, tapi belum ada titik terangnya tentang itu. Itu yang saya apanya. Saya Belum begini ada loh, pengakuan. kalau Pak Siaga mau cari titik terang, ya, Ya. buktikan Ya. dulu. Yesus yang kalian katakan itu sebagai Tuhan itu, Yesus yang kalian katakan sebagai Tuhan, itu Ya. dilahirkan di mana sebenarnya? Jangan Yang bilang di saya- kandang. Iya, saya jelaskan ya. Tunggu Bu, ya. Pak Siaga, sebentar, Pak Siaga izin sedikit, Pak. Jangan katakan di kandang, karena kalian akan menentang di dalam Matius 2, di mana dikatakan di situ Yesus sudah didapati di dalam rumah dengan ibunya. Nah, terus yang kedua, ya, status Bunda Maria ketika dibawa oleh Yusuf itu belum suami istri, tetapi hanya sebatas tunangan. Yang dimana kalau yang belum suami istri, ketika mereka sudah sama, itu dikatakan berzina. Hukum zina itu dirajam sampai mati, Pak. Makanya kalau di dalam Al-Quran, ketika Siti Maryam dituduh berzina, Nabi Isa yang adalah anaknya Siti Maryam itu yang menyelamatkan ibunya. Sehingga dia mengatakan bahwa dia itu adalah seorang nabi. Gitu loh. Nah, sementara Yusuf dengan Maria ini masih status tunangan, Pak. Ketika mereka pulang, pertanyaan saya, bagaimana mereka ini menyelamatkan Bunda Maria ketika Bunda Maria dikatakan seorang wanita penzina? Dia dikatakan penzina loh, Pak Siaga, karena statusnya masih tunangan. Lukas 2 nomor 4 tadi. Yang saya tanya ini Bu, ya begini Bu, yang saya tanya ini, Isa Al-Masih yang lahir di Al-Quran itu, Ibu Maria itu, apakah sesuai dengan Diberkati Bang Ringga. apakah sesuai dengan yang Ibu katakan itu, yang Yusuf itu tunangan itu? Begitu? Tidak. Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh siapapun. Bahkan pertunangan tidak ada. Tidak ada Iya, laki-laki yang begitu. bertunangan. Ya. Begitu juga keyakinan saya sejarah dengan kelahiran Yesus ini, karena suci. Nah, sekarang Karena siapa firman. Yusuf ini? Siapa Yusuf ini? Kalau Yusuf ini kan yang dibilang apa itu kan, suami Maria itu kan yang jadi. Bukan suami Pak, tunangan Pak. Oke, Yusuf itu seorang penggembala kalau nggak salah. Itu dia. Tukang kayu. Iya sama lah ibaratnya, Gembala dengan tukang kayu petani lah berbeda, ibaratnya. Pak. Hah? Gimana Bu? Gembala itu ada binatang, tukang kayu ya dia buat kayu. Berarti kalau ya, Yusuf yang kami ini adalah penggembala domba. Bukan tukang kayu. Kan berarti udah jalan. Berarti yang tukang kayu ini berarti itu Isa Al-Masih yang Ibu percaya itu. Yang di Al-Quran. Tidak, di dalam Bible kalian Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Ini dia yang membingungkan ini, Bu. Jadi Kalau saran aku ini bingung saya. gulo, Iya. siaga gulo, Iya. siaga gulo. Iya Bang, Bu. Nggak usah bingung, Ngapain bingung? Coba tengok aku, Iya. perhatikan, ikutin. Oke. Ashadu. Jangan ke situ dulu, Bang. Enggak. Lo. Daripada kau dikasih bingung, Maksudnya begini. ya kan? Saya sebenarnya Masih ada. Matius 13 nomor 55. Saya bacakan ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Nah, bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti Yusuf itu anak tukang kayu, Pak. Oke. Berarti udah apa ini? Sholat toh, udah azan toh. Sholat toh, udah azan.
Kenapa? Oke, berarti kesimpulannya ya Bu ya berarti berbeda ya atau sama ya? Berbeda lah. Makanya saya bilang ada kemiripan sedikit. Kemiripannya Nabi Isa ya diberikan mukjizat membangkitkan orang mati sama seperti Yesus, menyembuhkan yang berpenyakit sama seperti Yesus. Tetapi kalau kelahirannya itu sudah tidak sama. Yang dimana Nabi Isa itu punya ibu Siti Maryam itu tidak ada tunangannya. Sementara di dalam Bible kalian Yesus itu punya ayah sambung. Ya, Yusuf. Ya, sementara Yusuf pada waktu membawa kabur Bunda Maria, itu dalam posisi mereka status tunangan, bukan suami istri. Bagaimana mungkin ya seorang tunangan yang belum suami istri membawa kabur anak orang? Bukan membawa kabur, Bu, karena di terus mereka pergi meninggalkan, mereka meninggalkan Yerusalem untuk apa, Pak? Meninggalkan apa? Ya, karena hukum di tempat itu yang berbuat apa yang seperti itu, karena Ibu Maria ini kan nggak ada suaminya, dia kan kok tapi bisa dilatih. Kalau berarti kalau nggak ada suaminya si Yusuf ini siapanya? Ya maksudnya kan Allah ini kan, Bapak ini kan menciptakan. Pak Siaga, tadi kata apa, Pak? Katanya bukan membawa kabur. Nah, pertanyaan saya. Kalau begini Bu, kalau penjelasan Ibu secara itu kabur-kabur gitu kan nggak sama dengan apanya, maksudnya dengan perjalanan apa itu. Yang saya tanya, kenapa Yusuf membawa Bunda Maria lari meninggalkan apa? Kan dibilang demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Karena di tempat itu, di kampung itu, maksudnya perintahnya, maksudnya hukumnya keras gitu Bu. Mengerti Bu sampai di situ? Sekarang saya tanya. Kenapa mereka takut? Kalau mereka memang suami istri, kenapa mesti takut? Karena Ibu Maria ini mengandung anak tanpa ada suami, tanpa ada tunangan. Nah, pertanyaan tapi katanya di sini supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Boleh bicara, Bu, sebentar Kak, saya selesaikan dulu sama Pak Siaga sebentar. Ya, itu bagaimana? Jadi sebenarnya Maria dengan Yusuf ini statusnya apa? Tunangan, suami istri, atau bagaimana? Ya, karena jujur aja Bu ya, saya belum paham ke situ untuk membahas di situ dulu, ya kan? Tapi begini dah Bu, berarti intinya ya Bu ya, berarti yang di dalam Al-Quran itu dengan Tuhan Yesus itu, jangan kenapa namanya aja udah beda Bu. Nabi Isa dengan Yesus Kristus, berarti beda ya Bu ya. Oh, tapi Kristen yang mau menyamakan, Bapak tidak tahu kalau ada gereja-gereja yang namanya Isa Al-Masih. Bukan menyamakan, karena ada di dalam Al-Quran itu Bu, Ibu Maria. Bukan, saya bertanya, kalian sebentar, kalian percaya nggak dengan Nabi Isa Al-Masih? Nggak percaya Bu, itu Oke, terus kenapa ada gereja yang namanya Gereja Isa Al-Masih? Saya sih kurang tahu itu Bu. Oke, saya tunjukkan di dalam Bible ya. Sebentar. Ya, karena setahu saya gereja itu hanya apa namanya itu gerejanya Katolik sama Protestan. Begitu Bu. Oke, sebentar saya tunjukkan ya. Matius 2 nomor, sebentar ya Kak Siaan. Oke, ini oke, saya tunjukkan ini ya Pak Siaga. Oke. Oke, ini dikatakan begini. Kita buka dari
Lukas 2 nomor 21. Kalau TB ini menuliskannya begini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Betul? Oke, kita lihat terjemahan dari Selebar. Karena Bible kalian sudah berapa kali direvisi. Setelah 8 hari, tibalah waktunya bagi bayi itu untuk dihitan. Mereka menamainya Isa. Kalau Al-Quran, Pak, walaupun katanya terjemahannya direvisi, tidak pernah dikatakan situ Yesus, tapi tetap Isa ibnu Maryam. Oke. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bible kalian yang di tahun 2011 itu menggunakan nama Isa? Siapa Berarti Isa ini? Bible tahun 2011 itu ya, Bu ya? Iya, Selebar. Oke, sudah paham saya sampai di situ, Bu. Jadi yang mau menyamakan Yesus dengan Isa ini Islam apa Kristen? Itu kan saya kurang paham juga itu, Bu, karena Bible-nya tahun 2011. Jadi Oke, nggak apa-apa. saya sudah ketemu titik terangnya, Bu. Ya. Jadi mungkin, Bu, hanya itu aja. Boleh saya bertanya sedikit, Bu? Oh, silakan. Monggo, Oke. Pak Siaga. Pak Siaga nggak minum dulu? Oh, udah, Bu. Karena sebelum saya turun, Bu, saya akan bertanya sedikit kan, bisa kan, Bu? Oke. Kalau bisa nanti ya, Bu, kalau memang maksudnya terlarang ya dijawab. Tapi kalau terlarang, tapi jangan dijawab ya. Iya, nggak apa-apa ya, silakan. Ya, kami kalau Kristen ini, Bu, karena memang Muslim ini dengan Kristen ini agak beda kalau agak beda lah cara apanya. Memang beda lah ibaratnya. Ya. Kalau kami kan di Kristen ini kami punya gereja, berarti tempat tempat ibadah. Ibadah Ya, untuk Pak. siapa itu, Pak? Rumah Tuhan, untuk memuji Allah Bapa itu. Loh, Yesus ke gereja ya, Pak? Ya, maksudnya menurut kami lah, Bu ya. Iya. Saya Kalau yang Bapak tahu Nabi Muhammad itu di masjid sholatnya atau di luar atau selain dari masjid? Pasti di masjid ya, Pak ya? ya, kalau di Al-Quran kan di masjid kan, Bu. Masjid Ya. itu apa sih sebenarnya, Bu? Nah, Itu jadi ya, Pak. apakah umat Muslim sebentar? Apakah umat Muslim rumah ibadahnya di masjid juga? Di masjid. Ya, Ya kan? itu. Nah, sekarang Yesus ini beribadahnya di gereja apa di bait suci? Ya, bait suci itu kan sama dengan apa, Bu? Gereja sekarang ini kalau secara apa? Oke, di mana dikatakan bahwa bait suci itu bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat? Oke, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menjawab itu karena saya nggak sampai ke situ ya, Bu ya. Ya, oke. Ya, Begini, asalkan Bapak tahu, Yesus itu pernah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bersunat, yang kulitannya tidak dikerat, itu tidak bisa masuk ke dalam kota kudus. Oke. Jadi bagaimana mungkin Yesus itu berada di gereja, sementara gereja tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak bersunat? Oke, Bu. Karena saya juga belum paham sampai ke sana, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, saya Apa mau pertanyaannya, bertanya. Pak? Iya, saya mau bertanya tadi itu ibaratnya macam masjid itu kan, Bu, itu tempat ibadah Muslim kan, Bu. Ya, Nah, maksudnya itu kan suci kan, Bu? Suci nggak itu, Bu? ya itu tempat apa? Tempat untuk beribadah. Oke. Kalau hari Jumat itu, Bu, hari besar, Bu. Kalau sama kami hari Minggu. Oh tidak, Hari Jumat itu. semua hari itu sama. Cuman hari Jumat itu di mana dikatakan Jumatan, Bu, ada Jumatan. keistimewaan. Iya, ada keistimewaan ya hari Jumat. Ya, berarti sama seperti ibaratnya hari Minggu kami ya, Bu ya. Ada istimewanya dengan hari-hari biasa ya, Bu ya. Kalau hari Minggu itu dari mana keistimewaannya? Sementara Yesus perlaku hari Sabat. Iya, maksudnya, Bu, begini, Bu. Kalau bicara tentang apanya, istimewanya, yang penting kepercayaan kami Kristen hari Minggu itu berbeda dengan hari biasa, kecuali hari. Pak Siaga, sebenarnya gini, Pak. Bapak tuh harus mencari tahu, Pak.
kenapa hari Jumat itu adalah hari yang istimewa? Itu ada di dalam riwayat suatu hadis ketika Nabi Adam diciptakan, ketika penciptaan langit dan bumi. Ya, Kenapa hari Jumat itu diistimewakan? Makanya kenapa sebentar Pak, kenapa hari Jumat itu diwajibkan untuk sholat Jumat bagi bagi Muslim yang laki-laki, diwajibkan menggantikan sholat zuhur, kan begitu? Bu. Iya, saya tahu. Sementara hari Minggu itu di mana hukumnya Pak? Yesus pelaku hari Sabat loh. Iya, oke lah Bu. Iya, jangan kita bahas di situ dulu Bu ya, karena sebentar lagi saya mau apa? Kalau udah Ibu jawab nanti, ya mungkin saya juga apa kan, ibaratnya turun ya. Ya. Begini Bu, saya mau tanya itu kan hari Jumat itu kan berarti hari istimewa dari hari biasa lah, ibaratnya hari apa? Nah, berarti umat Muslim datang ke masjid ya jam 12 itu kan Bu, kalau Jumatan itu kan Tergantung. maksudnya siang lah bukan? Yang saya mau tanya ini Bu, saya perhatikan, iya serius ini, saya jujur dan Ibu juga nanti harus jujur untuk menjawabnya ya Bu ya. Ya. Karena yang saya lihat dan kenapa hanya laki-laki aja yang pergi berdoa atau menyembah Allah? Siapa yang bilang hanya laki-laki Pak? Sholat Jumat itu Pak dilakukan untuk semuanya, wanita pun boleh loh Pak. Iya, tapi wanita tidak boleh. Tapi nggak pernah saya lihat ini Bu, ya jujur, sumpah. Ya, perempuan Bapak, itu sebentar. Oke, saya baca. Oke, saya jawab. Oke. Nah, sekarang begini, ya. Ini yang sepengetahuan Bapak. Ketika Bapak melihat, dengar dulu Bu. Boleh saya tanya itu tadi atau belum? Kalau memang enggak. Boleh. Makanya saya kan mau jawab, tapi Bapak potong. Oke. Oke. Setahu Bapak, ya, ketika umat Muslim melakukan sholat wajib 5 waktu Jumat kan Bu. Sebentar dulu Pak. Oke. Ketika melakukan sholat wajib, apakah Bapak pernah melihat laki-laki dengan perempuan itu dikumpulkan bersama? Tidak kan? Iya, enggak pernah. Oke Bu. Enggak, pasti di depannya laki-laki ditutupi oleh penutup, ada tuh nanti seperti horden atau apa, baru horden di belakang. Nah, Bapak pernah melihat nggak ketika melakukan sholat Jumat itu penuhnya masjid itu bagaimana? Iya. Nah, jadi begini Pak, saya kasih tahu. Kenapa sholat Jumat itu hanya diwajibkan untuk laki-laki? Perempuan mau sholat Jumat silakan, tetapi masalahnya memang tidak ada tempat lagi loh Pak. Iya, begini Bu. Nah, sebentar dulu Pak. Oke. Sebentar. Ya, karena dikatakan sebaik-baiknya seorang wanita itu, seorang muslimah itu sholatnya adalah di dalam rumah. Laki-laki itu yang diharuskan di masjid. Oke. Paham ya Pak? Paham. Oke, begini ya Bu ya. Sebentar dulu Pak. Pak Siaga ini kan bertanya. Saya menjawab biar dapat kita poinnya loh Pak. Karena nanti akan ada pertanyaan baru Bapak. Biar kita dapat poinnya. Begini Pak, sholat Jumat itu kenapa diharuskan untuk laki-laki? Karena memang kalau di dalam Islam itu laki-laki itu sebaik-baiknya sholat itu melakukan ibadah sholat itu adalah di masjid. Sebaik-baiknya wanita melakukan sholat itu adalah di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Nah, yang kedua, ya, sholat Jumat itu bisa dilakukan oleh wanita, boleh kok, boleh. Tetapi itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki karena apa? Karena tadi yang poin yang pertama lagi, sebaik-baiknya wanita itu sholatnya adalah di rumah. Nah, untuk menggantikan sholat Jumat ini, dia melakukan yang namanya sholat fardu, yaitu sholat zuhur. Kalau laki-laki ini tidak mengikuti sholat Jumat, berarti dia diwajibkan dikenakan dengan hukum fardu zuhur. Tetapi ketika dia menunaikan sholat Jumat, fardu zuhurnya itu sudah tidak perlu dilakukan. Paham ya? Karena sholat Jumat itu cuma 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Jadi kalau Bapak bilang perempuan tidak diwajibkan, bukan tidak diwajibkan, silakan, disunahkan, mau melakukan terserah. Tapi masalahnya masjid selalu penuh Pak kalau hari Jumat. Kalau ada masjid itu di pondok pesantren, dengar ya Pak ya, di pondok pesantren itu ada itu masjid yang memang khusus untuk perempuan
di situ ketika ada nanti sholat Jumat sudah berkumandang muazinnya, itu rata-rata santriwatinya itu berkumpul untuk sholat Jumat. Jadi dia tidak dikenakan lagi yang namanya sholat zuhur, gitu loh. Ya sebenarnya ya, kalau masjid itu luas sekali, bisa untuk perempuan juga. Saya rasa pun perempuan ada yang mau sholat Jumat, boleh kok. Tapi sebaik-baiknya seorang perempuan itu adalah sholat di kamarnya. Sebaik-baiknya laki-laki sholat itu di mana? Di masjid. Begitu loh, Pak. Oke, bisa saya jawab, Bu? Oh, Bapak menjawab apa menanggapi? Saya kan nggak ada bertanya. Iya, karena ibu itu memberikan sama saya karena agak kurang apa juga. Maksudnya begini, Bu. Pertanyaan saya tadi itu, apakah di Jumatan itu memang ada aturannya di agama kita Muslim untuk perempuan itu enggak boleh ke masjid? Kalau masalah tempat yang ibu bilang, kalau secara pemikiran saya tidak. Bapak paham nggak, Pak, yang tadi saya jawab? Sholat Jumat itu tidak pernah dikatakan hanya untuk laki-laki. Berarti, Sabar dulu, Pak. Ya. Oke. Sholat Jumat itu tidak pernah dikatakan dikhususkan hanya untuk laki-laki. Silakan perempuan. Tapi, ada kata tapi. Perempuan tidak diwajibkan untuk mengikuti ibadah sholat Jumat. Sunnah mereka, Pak. Mau dilakukan itu ibadah, tidak dilakukan, tidak masalah. Tidak berdosa. Gitu loh. Nah, jadi kalau orang yang tidak melakukan sholat Jumat, dia dikenakan yang namanya sholat fardu zuhur. Tapi kalau laki-laki yang melakukan sholat Jumat, dia tidak dikenakan sholat fardu zuhur lagi. Nah, yang berikutnya, sebaik-baiknya sholat laki-laki itu adalah di masjid. Sebaik-baiknya seorang muslimah itu sholat adalah di kamarnya. Jadi saya tidak mengatakan, oh tidak diperbolehkan perempuan untuk ikut sholat Jumat. Siapa yang mengatakan tidak diperbolehkan? Boleh, dia dikenakan hukum sunnah, yang dimana sunnah itu tidak wajib, tapi laki-laki itu diwajibkan. Berarti begini, Bu, berarti perempuan itu kalau sholat Jumat berarti tidak boleh karena ada pelanggaran sunat junah itu ya, Bu ya? Aduh. Ya, karena serius ini, Bu, karena saya berapa tempat daerah kalau setiap Jumat itu nggak ada perempuan saya lihat itu. Ngapain Bapak menanyakan tentang sholat? Saya sudah katakan, sholat Jumat boleh dilakukan oleh perempuan. Makanya saya bertanya, Bu, begini, Bu, karena iman kami kalau di Kristen itu, kalau hari Minggu itu hari apa itu, walaupun perempuan sama laki-laki ya datang untuk memenuhi, karena maksudnya nggak ada larangan gitu. Makanya saya tadi itu menanya perbedaan, Bu. Makanya kan saya tadi kan udah menjelaskan tadi, Bu. Jadi kesimpulannya kan berbeda juga macam kami kalau di hari Minggu itu datang ke gereja perempuan pun laki-laki ya nggak ada masalah, nggak ada apanya, selalu datang. Makanya saya bertanya itu tadi, Bu, karena Oke. Jadi saya saya sudah paham, ini ya. Saya bacakan ini. Nah, 1 Timotius 2 nomor 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Pertanyaan saya, kenapa ada pendeta yang perempuan? Ya mungkin itu, Bu. Kan Bapak Siaga katanya kalau kami ke gereja itu tidak ada seperti dibatasi. Saya sudah jelaskan. Di mana ada pembatasan kalau perempuan itu tidak boleh melakukan sholat Jumat? Kalau pendapat saya katakan sebentar, Pak Siaga. Saya sudah katakan sebaik-baiknya wanita itu adalah sholat di kamarnya. Sebaik-baiknya. Nah, kalau dia sudah sholat di kamar, ya berarti dia tidak mengikuti lagi yang namanya Jumatan. Dia sudah dikenakan namanya fardu zuhur 4 rakaat. Tapi kalau dia mengikuti ya di masjid sana, dia tidak dikenakan lagi fardu zuhur. Dia mengikuti sholat Jumat yang dimana sholat Jumat 2 rakaat. Tapi mana ada di situ, karena sudah dikatakan sebaik-baiknya wanita itu adalah sholat di dalam kamar.
Tetapi tadi Bapak Siaga mengatakan apa? Bapak Siaga mengatakan, oh kalau di dalam gereja perempuan laki-laki boleh. Sementara kan 1 Timotius 2 nomor 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Nah, pertanyaan saya, kenapa di Krefeng ada pendeta? Ibu kalau mau baca jangan ambil ayat satu-satu, Bu. Ibu kalau mau ambil dari atas sampai di bawah, itu ada penjelasannya masing-masing. Itu tambah lagi 1 Korintus 14:34. Dia minta ditambah lagi, jangan satu-satu kata dia. Jangan baca satu-satu, baca dari atas sampai di bawah. Jangan asal-asal bunyi. Kasih itu Bu. sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak yang itu kan itu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak. Bukan 1 Korintus 14:34. Oh, 1 Korintus 14:34. Baca dari atas sampai di bawah supaya kalian mengerti. Ya, jangan asal bunyi. Sebentar, saya membacakan. Ayat berapa? Jangan asal satu ayat sebagai patokan kalian. Cuki, kau diam dulu. Cuki, jangan kau nyerocos terus. Goblok, kau yang diam satu-satu. Berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Itu 1 Korintus 14:34. Oh, 34. Oke. Ini ribut kali tadi. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, kenapa ada pendeta perempuan? Kenapa kalian itu? Kenapa kalian ke gereja? Pak Siaga, perempuan itu harus diam diri loh, Pak Siaga. Ya, saya ngerti, Bu, saya tahu, tapi di dalam benak pemikiran saya itu, Bu, karena mungkin macam pendeta yang apa jangan mungkin, Pak Siaga, nggak boleh kemungkinan. Firman nggak boleh dimungkin-mungkinkan, Pak Siaga. Iya, karena kalau seorang pendeta ini, Bu, itu harus pintar orangnya. Jadi mungkin perempuannya pintar begitu, Bu. Sama seperti dalam semua jemaat. Apakah jemaat ya? Bapak jemaat ya? Iya, betul. Orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Harus diam terus loh, Pak. Oke lah, Bu. Ya, mengerti saya, Bu. Mengerti saya sampai di situ. Oke. Jadi mungkin tadi itu ya, Bu, ya, saya bertanya itu karena saya apa aja ya itu tadi, Bu, ya, bukan entah, karena saya juga makanya saya suka dengan adanya room kayak gini, Bu, apologet kayak gini, debat-debat kayak gini, bertambah wawasan saya jadinya, Bu. Ya, tapi kalau sama Mr. Geo nggak bertambah, dia makin botol. Ngotot bagaimana, karena kau itu cuma ambil ayat-ayat satu-satu ayat sebagai patokan untuk kalian yang Bang Tio, dodol. gimana pasti Bang Tio? Kau kira Cuki, kau banyak bicara, kau banyak anjing babi kau. Belum goblok. Kristen banget kata-katanya, Kristen banget. Iya. Katanya kau ini yang paling goblok. Kristen banget. Kalau menjatuhkan agama lain, cek dulu agama kalian sudah benar apa betul. Jangan menjatuhkan agama lain dengan dasar-dasar yang kalian tidak miliki. Sudah benar apa betul? Benar dan betul. Benar. Karena apa? Dari awal Tuhan Yesus itu dia itu sebagai Allah. Apa? Dengar. Tuhan Yesus itu dia itu serupa dengan Allah. Dan dia menciptakan bumi ini selama 7 hari. 6 hari dia bekerja, harinya istirahat untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan ngoceh-ngoceh. Sebentar. Aku jadi teringat pegawai kesehatan. Ternyata hari Sabtu dikatakan kami buka sampai jam 1 siang. Oh, berarti hari Sabtu juga buka ya sampai jam 1 siang gitu ya? Kalau hari Sabtu tuh ada agama yang itu agama Advent. Hari Sabtu mereka itu beribadah. Nah, yang benar yang Advent apa kamu?
semua itu sama. Oh, di mana Ada, sama? Yesus tapi memutuskan hari Sabat. aturannya yang berbeda. Oke, Yesus aturan. memutuskan hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu tuh hari untuk beribadah. Tuh 6 hari. Aduh. Dari itu kalau mau tahu itu baca dari Kejadian sampai Wahyu, kau akan tahu semua. Kejadian sampai Wahyu mengatakan hari Sabat hari Minggu. Itu 6 hari. 6 hari itu Tuhan dia bekerja menciptakan bumi. Dari hari apa 7 pertama? hari, Hari pertama itu hari yang apa? ke-7 itu hari istirahat, Hari pertama itu hari apa? untuk beribadah. Bang Geo, Hari Geo, Senin. hari pertama itu hari apa? Hari Senin. Tolong saya, gondrong. Kalau untuk kau yang tahu tuh hari yang pertama tuh hari apa? Hari Jumat. Minggu. Hari Minggu Berapa? adalah hari pertama bagi orang Yahudi. Nah, Itu kamu itu terus saya tanya, baca itu cuma dari satu versi. Sebentar saya tanya, hari Sabat itu hari Sabtu, ya kan? Itu untuk Advent. Ini untuk GKI. Habis itu dengan yang lain itu jatuh di hari Minggu. Kenapa hari Minggu adalah hari Sabat? Karena itu hari di mana orang untuk beribadah kepada ini Tuhan. Oke. Jadi hari penciptaan itu hari pertama hari apa? Itu mulai dari hari yang pertama hari Senin. Oke. Jadi hari apa ya Tuhan libur menciptakan? Apa? Apa? Hari apa? Hari apa? Apa? Hari apa Tuhan libur menciptakan? Maksudnya? Loh, katanya selama 6 hari Tuhan bekerja. Nah, liburnya hari apa? Hari yang ke-7. Hari apa? Itu hari Minggu. Tuhan Di mana libur. orang-orang Kristen semua percaya itu hari Ya, Tuhan Minggu libur. tuh hari untuk beribadah untuk Tuhan. Oke, ya. Itu. 6 hari Tuhan bekerja. Nah, hari Minggu Tuhan libur, betul? Kanora bentar. Iya. Itu Tuhan kerja itu apa? Dia karyawan swasta apa PNS? Hari 6 hari Tuhan bekerja, betul kan, Mr. Geo? 6 hari itu Tuhan dia bekerja menciptakan bumi. Di hari yang ke-7 istirahat. Oh iya. Di mana itu diperintahkan untuk umat-umatnya itu untuk beribadah. Jadi jangan kau itu asal-asal itu. Kenapa Tuhan Aneh. istirahat? Dia capek. Dia capek, maka istirahat. Kalau itu kau baca di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, supaya kau tuh tahu, jangan asal tertawa nanti mulutmu itu robek.